Di desa Gunung Sembilan. Nggak ada, Diam Dasap? Nggak ada. Oke, baik. Baik, kenapa Ibu menanyakan seperti itu? Karena kami bertiga itu dibagi ketika penyuluhan di desa itu, ketika penyuluhan di lapangan dibagi beberapa desa. Untuk saya sendiri, Desa Sutra, Gunung Sembilan, Diam Dasap, Empat desa Pangkalan Buto. Berarti enggak ada ya? Apa? Baik. Panggil apa nih? Adik-adik apa abang kakak nih? Bareng. Bebas Bu. Bebas ya. Jangan panggil ayang ya. Yang marah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kami dibatasi waktunya hanya 1 jam untuk bertiga, jadi Ibu bagi-bagilah waktunya agar cukup. Insya Allah perkenalan awal mungkin ya. Ada yang sudah pernah lihat Ibu enggak? Belum pernah? Belum ya? Ya. Ibu sendiri, kami bertiga dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Sebetulnya dari pusatnya yaitu di Kemenduk Mangga atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, tujuan kami hadir di sini tidak lain melaksanakan amanah untuk dapat memberikan sedikit pembekalan untuk adik-adik semua, untuk abang kakak semua terkait persiapan menuju fase kehidupan yang selanjutnya yang sedang adik-adik saat ini laksanakan tentunya ya, fase kehidupan di mana kehidupan rumah tangga yang tentunya masih banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, yang harus adik-adik pelajari agar tentunya rumah tangga ini terwujud menjadi rumah tangga yang tidak hanya sakinah mawaddah warahmah, tapi bukan tidak hanya, tapi selain sakinah mawaddah warahmah juga tentunya nanti kedepannya tujuan adik-adik, Ibu langsung to the point nih. Tujuan adik-adik membentuk keluarga, memperoleh pasangan yang halal. Selanjutnya ingin apa? Ingin punya rumah yang besar untuk yang putri, yang remaja putri, yang calon pengantin perempuan, atau apa? Sudah terbayang belum? Untuk calon ayah, untuk calon suami dulu, belum ya, belum ayah ya. Untuk calon suami, apa nih harapan kedepannya dalam rumah tangga ini? Harapannya kedepannya agar menjadi keluarga yang bisa sama-sama membimbing kita di rumah tangga. Oke, Masya Allah, saling mengisi ya. Saling mengisi, melengkapi satu sama lain. Masya Allah, keren. Visinya udah jauh, berarti jauh ke depan itu yang calon suaminya keren. Semuanya Insya Allah keren. Harapannya apa? Kalau harapan, Kalau saya harapannya memiliki keturunan yang sehat, soleh dan soleha. Masya Allah. Di sini juga harapannya itu juga. Betul lah. Tuh. Kalau kita menikah salah satu tujuannya itu kan. Iya, betul. Nah, Oke, Masya Allah, keren. Itu salah satu harapan tadi, selain setelah mewujudkan keluarga yang saling mengisi tentunya ya, saling melengkapi, saling memberikan kenyamanan antara kedua belah pihak. Selanjutnya harapannya yaitu menjadi seorang, kalau untuk calon pengantin berarti menjadi seorang istri yang soleha, menjadi seorang suami yang soleh dan tentunya mampu memimpin keluarganya ke arah yang lebih baik ya. Nah, setelah itu tentunya harapan sebagai seorang muslim, insya Allah muslim semua ya, insya Allah. Nah, sebagai seorang muslim tentunya
tidak hanya di situ tujuannya, tapi bagaimana kedepannya terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan keturunan yang anak-anak yang soleh soleha. Nah, karena kami dari dinas kesehatan, jadi lebih menitik beratkan bagaimana adik-adik semua dapat mempersiapkan keturunan atau anak-anak yang nanti adik-adik lahirkan, yang calon istri lahir, yang istri nanti ya istri lahirkan, itu adalah anak-anak yang di samping soleh dan solehah tapi juga sehat, sehat secara fisik, sehat secara mental, kemudian akalnya cerdas, pemikirannya cerdas, otaknya cerdas, kemudian juga tangguh dalam arti tidak mudah sakit, tidak sebentar-sebentar kena panas dikit, kena gerimis sakit, pilek seperti itu kan, nggak mau ya, mau tidak anak seperti itu, tentunya tidak mau ya. Kemudian kedepannya kan kita kita memang hanya bisa berikhtiar ya, nanti anak kita dikaruniai anak di usia berapa, atau mungkin setelah nikah langsung Allah karuniakan, tidak tahu ya. Kita hanya bisa berikhtiar melakukan yang terbaik untuk siap sebelum Allah karuniai anak. Nah, dari sisi kesehatan, Ibu ingin sedikit memberikan pembekalan terutama kepada calon pengantin perempuan, karena di sini calon pengantin perempuan adalah sebagai calon ibu. Tentunya sebagai calon ibu memiliki tanggung jawab yang double. Selain menjaga suami, tentunya nanti ya menjaga suami, tentunya kedepannya menjaga anak ya, menjaga anak, mendidik anak, memberikan yang terbaik buat anak. Nah, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat anak sementara untuk diri kita sendiri nggak bisa menjaga kesehatan kita? Logikanya kan seperti itu ya. Kenapa Ibu sampaikan di awal sebelum nikah? Karena ternyata persiapan mempunyai anak itu idealnya sebetulnya minimal 3 bulan sebelum akad nikah, baik sang calon suami maupun sang calon istri, minimal. Kalau Ibu boleh tahu di sini yang nikahnya 3 bulan yang akan datang ada? Atau mungkin bulan ini semua ya? Insya Allah bulan ini ya. Oke. Tapi nggak ada kata terlambat ya. Wawasan ini atau pengetahuan ini tetap harus Ibu sampaikan. Kenapa? Karena jangan sampai karena ketidaktahuan kita melangkah ke jenjang yang lebih lanjut tanpa persiapan dari sisi wawasan ini. Apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Nah, kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan keturunan anak yang ingin adik-adik nanti mempunyai, Ibu ingin menyampaikan tentang stunting. Ada yang pernah mendengar kata stunting? Pernah? Masya Allah. Apa tuh Kak? Iya. Rendah postur tubuhnya rendah ya. Kemudian atau di sini jangan-jangan ada Bu Bidan atau perawat, dokter. Dan kalau pekan sebelumnya calon pengantinnya ada Bu Bidan, ada perawat. Jadi kami mengajari bebek berenang sebenarnya. Sudah paham di luar kepala kalau memang profesinya seperti itu ya. Nggak ada Bu Bidan. Apalagi stunting tuh. Itu ya, baik. Ya betul ya, stunting itu gagal tumbuh kembang. Ini Ibu bacakan nih. Kekurangan gizi kronis pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan tuh sejak kapan? Sejak
Iya, sejak mulai dikatakan seorang perempuan itu, seorang ibu itu hamil, jadi dalam kandungan itu ada dikatakan hamil berarti sudah ada dimulai kehidupan, ya. Sampai usia 2 tahun minimal. Nah, berlangsung kegagalan gizinya itu berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak, kemudian tumbuh kembang anaknya juga terhambat. Jadi karena gagalnya tumbuh kembang yang diakibatkan dari kekurangan gizi yang dalam jangka waktu yang lama, sehingga anak yang dikandung oleh ibu tersebut beresiko stunting, gagal tumbuh kembang. Jadi tumbuhnya gagal, berkembangnya juga gagal. Kalau dalam ilmu kesehatan, tumbuh itu dilihat dari tinggi badan sama berat badan. Kalau perkembangan itu dilihat dari kemampuan atau skill anak per usianya. Misalnya anaknya usia 3 bulan seharusnya harus bisa apa nih. Nanti kakak-kakak harus tahu nih, anak umur 3 bulan harus bisa apa, umur 4 bulan harus bisa apa. Kalau misalnya keterampilannya belum bisa, tentunya harus distimulasi atau dirangsang atau diberikan rangsangan agar keterampilan tersebut bisa dimilikinya. Kalau misalnya belum bisa melirik di usia berapa, kita berusaha untuk melatihnya. Atau belum bisa berjalan di waktu umur berapa, bisa dilatih dengan pokoknya banyak deh ilmu yang harus adik-adik dapat nih, tapi ibu hanya kulitnya saja. Nah, apa nih ciri-ciri dari anak yang beresiko stunting? Nah, ini yang perlu kita sama-sama ketahui agar jangan sampai anak kita termasuk yang beresiko stunting. Tidak mau kan? Yang stunting tidak mau ya? Betul? Betul apa betul? Nah, apa nih cirinya apa? Cirinya tadi yang pertama betul ya, lebih pendek dari seusianya, minimal 2 cm. Jadi anak yang stunting itu postur tubuhnya pendek. Kita kan tidak mau ya anak kita tumbuh pendek kan? Inginnya anak kita kalau bisa lebih tinggi lah dari kita. Nanti persaingan pekerjaan juga anak-anak ke depan kan lebih berat ya. Kemudian cirinya apa lagi? Pertumbuhannya melambat. Jadi tumbuhnya itu kadang berat badannya itu dalam 1 bulan itu tidak naik-naik karena tadi stunting ya. Kemudian apalagi, berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun, bahkan tidak hanya tetap tapi bahkan menurun berat badannya. Terus apalagi, perkembangan tubuhnya terhambat seperti telat menstruasi pada anak perempuan. Ini berlangsung sampai di remaja. Ternyata karena kelalaian kita di masa saat ini sebelum nikah, ini akibatnya kepada anak sampai di remaja, bahkan sampai dia manula atau lanjut usia. Anaknya kalau yang stunting itu cenderung perkembangannya terhambat ketika remaja, menstruasinya juga lama atau bukan headnya lama ya, bukan menstruasi lama, tapi keluarnya itu lebih lambat dari usia yang seharusnya, seperti itu. Kemudian apalagi, anak tersebut mudah terserang penyakit infeksi, jadi lebih rentan, lebih susah kita jaganya kalau anak yang beresiko stunting. Nah, ini juga perlu ibu sampaikan. Kenapa ibu sampaikan perlu bahkan pemerintah sampai menjadikan program stunting ini program yang prioritas agar disampaikan kepada mulai dari hulu. Dari hulu ini para adik-adik semualah calon pengantin, kan pernikahan itu kan sebagai awal ya, awal dari nanti terlahirnya generasi baru, awal dari lahirnya anak-anak baru, seperti itu. Nah, apa dampak dari stunting? Dalam jangka panjang, tentunya pemerintah juga nggak mau nanti SDM-nya stunting. Makanya kami ditugaskan di sini untuk memberikan penyuluhan tentang stunting. Apa dampaknya nih?
dari jangka pendek, secara jangka pendek, yang pertama tadi terganggunya perkembangan otak karena anaknya stunting, otaknya terganggu. Ketika dia sekolah juga akan lama atau lambat dalam memahami pelajaran. Otomatis ketika dia kesulitan memahami pelajaran sehingga susah untuk berprestasi. Ketika prestasinya susah di sekolah, otomatis di lingkungan kerja pun akan berat. Ya. Kemudian apalagi kecerdasannya berkurang. Gangguan pertumbuhan fisik tadi ya. Kemudian gangguan metabolisme dalam tubuh, mudah terserang penyakit. Nah, kemudian ada enggak dampak secara jangka panjang nih yang Ibu sampaikan tadi, sampai dia usia lansia pun dampaknya sampai terasa gitu kan? Apa dampaknya? Yang pertama, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar itu untuk jangka panjang ya. Kemudian menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit. Dan yang terakhir, meningkatnya resiko memiliki penyakit yang tidak menular pada saat manula atau pada saat dia atau anak kita nanti sudah tua, sudah lansia. Dia akan, nauzubillah ya, bukan anak kita, anak orang. Kita kan berusaha untuk tidak untuk mencegah ya, agar keturunan kita tidak stunting. Nah, anak yang stunting ketika sudah lansia akan beresiko mempunyai penyakit-penyakit yang tidak menular. Tidak menular itu seperti apa? Biasa ada yang sudah lansia itu biasanya penyakit yang sering timbul tuh apa? Ada yang tahu? Yang mungkin atuk-atuk kita, datuk kita, kakek kita, atau nenek kita biasa sakitnya apa? Ya? Sakit pinggang ya? Nah, ya kan. Pasti dia sering ada sakit pinggang. Iya, kalau sakit pinggang mungkin kami pun di usia dekat-dekat 50 mungkin ya udah ya seperti itu. Penyakit Mungkin generatif. Yang dimaksud di sini seperti penyakit-penyakit yang berat seperti diabetes atau gula ya. Kemudian obesitas, kemudian penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Nah, penyakit-penyakit yang Ibu sampaikan ini akan lebih rentan kepada anak yang sebelumnya ternyata stunting. Kita kan tidak mau ya anak kita sampai seterusnya seperti yang dipaparkan di sini. Nah, ternyata apa sih yang harus kita yang adik-adik lakukan atau laksanakan agar jangan sampai keturunan kita ke depannya termasuk stunting. Seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu, Ibu langsung, ini sebetulnya panjang nih, nanti insya Allah dipaparkan sama Bu Yani ya tentang KB. Apa yang harus calon pengantin perempuan lakukan? Periksakan 1, 2, 3 hal ini saja. Sebetulnya ringan, tapi dampaknya sangat-sangat penting. Bahkan sampai anak kita sampai usia lansia, karena ketika kita lalai di awal, akibatnya akan merugikan anak kita sampai tidak hanya dia bayi, tapi sampai dia remaja, sampai dia usia lansia. Apa yang harus adik-adik persiapkan nih sebelum pernikahan, sebelum akad nikah? Yang pertama yaitu periksalah indeks massa tubuhnya atau IMT-nya. Di sini ada yang sudah periksa belum IMT-nya berapa? Ada yang udah cek kesehatan. Ada sudah yang cek ke kesehatan. Iya. Biasa kalau suntik TT menurut info dari Bu Bidan biasa langsung diperiksa IMT-nya. Ada yang tahu enggak berapa? IMT itu indeks massa tubuh, diukur Indeks. tinggi, beratnya. Sudah. Ada Tapi yang itu kayaknya Bu. Enggak dibilangkan. dibilangkan. Itu enggak dihitungnya Pak, cuma ditimbang berapa tinggi Pak.
IMT-nya tidak dihitungkan Tidak, ya. jarang. Oh. Paling hanya timbang ukur tinggi dah. Nah, inilah informasi yang perlu kita sama-sama ketahui ya. Diketahui IMT-nya berapa. Ternyata mudah cara mengukur IMT itu, tidak perlu ke laboratorium. Cukup mengetahui berat badan adik-adik berapa, tinggi badannya berapa. Kalau menurut rumus apa? Tanya Google ada rumusnya. Iya. Tanya AI ada rumusnya. Kalau ingin lebih mudah, tidak perlu pakai rumus-rumus sekarang, tinggal tanya AI. Atau ada aplikasi juga, aplikasi di Google Play, nama aplikasinya itu kalkulator IMT. Nanti adik-adik boleh untuk mengetahui IMT saya ini berapa, boleh ditanya di Google. IMT tinggal dimasukkan berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, seperti itu ya. Sudah tahu makan ya, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, insyaallah sudah. Oke, nanti tinggal cari sendiri aja. Nah, IMT yang normal berapa nih? Kenapa dikatakan normal? Normal itu dikatakan normal, kita siap untuk hamil, untuk menjadi ibu. IMT-nya berapa? 18,5 sampai 25,0. Kalau kurang gimana nih? Apa harus ditunda nikahnya? Enggak ya. Nanti nanti ibu paparkan apa nih harus dilakukan agar misalnya IMT-nya kurang. Boleh diingat ya, normalnya yaitu 18,5 sampai 25,0. Kemudian yang kedua yang harus diperiksa yaitu lingkar lengan atas. Sudah tahu berapa lingkar lengan atasnya? Dari tadi ibu lihat ke sini bukan mengabaikan ayahnya, calon suami, tapi karena ini nanti yang harus diperiksa calon ibu, tapi calon ayah juga harus tahu dan dukung. Nanti sama-sama periksa ya. Maksudnya ngantar. Ngantarnya. Kalau calon ayah tidak diperiksa. Ada yang mengetahui calon lilanya? Lingkar lengan atasnya berapa? Berapa ya? Mungkin kalau yang belum tahu boleh diukur sendiri pakai meteran punya mama atau gimana ya, atau ke puskesmas lagi minta diukurkan seperti itu. Kalau enggak pakai itu apa namanya, meteran untuk ukur baju lo. Pakai meteran pakai ukur Iya kan, baju ya? juga bisa. Kita lihat rapia lah. Nah, tali rapia bisa kan? Ukur pakai penggaris. Kayaknya bisa diukur lah ya. Nah, berapa nih ukuran lingkar lengan atas remaja putri yang dewasa yang normal, yaitu 23,5 cm. 23,5 cm. Kenapa sampai di dunia kesehatan sampai ditanya sedetil itu ya, mau nikah aja mau diukur ininya. Ternyata ini kadar gizi seorang perempuan juga dapat dilihat dari ukuran lingkar lengan atasnya, seperti itu. Ketika seorang perempuan tidak kek atau kronis energi kekurangan energi kronik, otomatis ketika seorang perempuan kek atau kekurangan energi kronik dan dia hamil, nanti akan menghambat pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan. Jadi jangan sampai kita kek. Seorang ibu tuh jangan sampai kekurangan energi kronik. Gimana cara tahu kita kek atau tidak? Dari mengukur lingkar lengan atasnya, seperti itu. Kan kita nggak tahu kita kek nanti, kita tinggal diukur ternyata ada itunya, alat ukurnya, kita kek atau tidak. Seorang perempuan atau seorang ibu yang kek, yang kekurangan energi kronik, bayi dalam kandungannya akan terhambat tumbuh kembangnya. Dan ini ketika seorang bayi tumbuh kembangnya terhambat, akan tadi beresiko menjadi bayi yang apa? Stunting ya, alhamdulillah. Nah, yang ketiga nih yang harus adik-adik periksakan apa lagi?
kebaca nak. Kalau ibu dari situ nggak kebaca. Anemia ini apa? Anemia ini terjadi ketika kadar protein dalam sel darah merah atau yang biasa disebut hemoglobin atau kita biasa HB ya. Nah, ini bernilai kurang dari 12 mg per dl. Insya Allah di sini sudah diperiksa semua ya, HB-nya berapa. Cuma mungkin enggak dikasih tahu. Sudah diperiksa belum? Cek HB yang Cek di HB. lab udah. Cek HB-nya. Pernah cek HB dah? Kalau cek HB itu diambil darahnya, diperiksa di Sikit. laboratorium. Di sikit Berarti ya. nggak ada yang cek tuh itu kesehatan berarti ini ya. Di sini ada yang udah cek kesehatan belum? Udah. Sudah. Cuman ada yang disuruh ke lab enggak? Ada. Tapi enggak ada disuruh HB nggak ada. Apa ya? TT mungkin. TT. TT Oke. aja iya. Tinggi badan, berat badan, detensi. Tensi ya. Diukur lila enggak? Diukur lingkar lengan atas enggak? Enggak juga ya. Ada diambil darah HB. Oh, berarti mungkin Mungkin dia ambil darah tuh. Triple A itu. Triple A itu biasanya untuk cek, maaf ya, biasanya untuk cek hepatitis sama HIV/AIDS. Itu nanti saya lah tambahkan nanti. Nah, nanti insya Allah ada Biarkan. tambahan ya. Baik, baik. Apa yang ketiga yang harus diperiksa tadi HB. Kalau misalnya ada belum tahu HB-nya berapa, kalau misalnya ke puskesmas malas ngantrinya, bisa diperiksa di apotik, bisa. Tapi kalau apotik biasanya bayar. Tapi kalau ke puskesmas insya Allah gratis. Gitu. Nah, normalnya berapa tadi? Jangan sampai kurang dari 11 mg per dl. Kalau kurang HB-nya kurang dari 11 mg per dl, maka kita dikatakan anemia. Anemia itu tandanya 5L. Coba, tapi kalau ibu lihat ini nggak ada yang 5L. 5L itu apa? Lemah. Ya. Letih, Apalagi? Lesu, letih, apalagi? lunglai. Lunglai, itu lagi. Iya. Lapar. Tapi ibu lihat semuanya cerah, semangat ya. Yang 5L nih, letih, lunglai, lesu, Iya. lemah, lapar. Dari wajahnya kalau yang anemia itu pucat, biasanya sering pusing, nah itu yang anemia. Nah, kenapa jangan sampai seorang ibu, calon ibu yang sedang hamil mengalami anemia? Karena akan ibu bacakan. Karena pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan akan terhambat. Kemudian berat badan lahir bayinya itu rendah, di bawah 2,5 kg ya, 2,5 kg. Jadi kalau berat badannya rendah, bayi tersebut berisiko stunting. Jadi jangan sampai berat badan bayi kita, bayi adik-adik kalau ibu sudah enggak produksi, berat badan bayinya di bawah 2,5. Salah satu ikhtiarnya jangan sampai adik-adik saat ini sebelum pernikahan, bahkan nanti setelah pernikahan, bahkan nanti sedang hamil, jangan sampai anemia. Dijaga betul-betul kondisi tubuh istrinya ya bang ya, nanti kalau jadi udah sah dijaga, apalagi nanti sedang hamil. Nah itu. Kemudian kenapa jangan sampai anemia? Selain berat badan bayi lahirnya rendah, juga beresiko melahirkan prematur. Prematur itu melahirkan sebelum waktunya ya. Kalau misalnya idealnya 9 bulan, 7 bulan udah lahir. Otomatis kan bayinya belum kuat ya. Belum kuat udah lahir. Dan perawatan bayi prematur tuh lebih susah lagi dibanding bayi yang normal. Nah ini akibat dari anemia juga, yaitu pendarahan saat melahirkan. Kita nggak mau ya melahirkan ini kalau ketika melahirkan itu mengalami pendarahan, beresiko kematian baik ibu atau bayi. Nah, untuk menghindari hal-hal tadi, adik-adik tetap jaga kesehatan, jangan sampai anemia. Kalaupun Misalnya anemia atau ada yang anemia, cepat-cepat
diatasi. Nanti apa nih yang harus dilakukan agar tidak anemia? Nanti ada ya. Nah, yang 4 terlalu ini jangan sampai 4 terlalu. Insya Allah usianya sudah cukup ya. Ada yang masih di bawah 19 19 tahun ada. atau 20 tahun. Enggak ya? Kalau dari ibu Ya. lihat kayaknya di atas 20 ya. Insya Allah. Nah, idealnya kan kalau seorang perempuan itu dikatakan siap untuk tidak hanya menjadi istri, tapi menjadi seorang ibu itu minimal usia 20 atau 21 tahun. Kenapa usia 20 atau 21 tahun? Di usia inilah alat reproduksi kita, seorang perempuan itu sudah siap untuk dibuahi, siap untuk hamil, siap untuk melahirkan. Makanya kami dari penyuluh KB sangat-sangat memberikan perhatian penyuluhan kepada masyarakat, jangan sampai ada yang di bawah umur karena kaitannya dengan kesiapan kehamilan dan melahirkan, resikonya sangat tinggi seperti itu. Baik, itu. Kemudian yang terakhir tentang merokok, nanti insya Allah akan jadi sasaran calon ayah nih, akan disampaikan oleh Bang Amar ya. Tidak ada siaran ulang ya. Baik. Nah, yang terakhir yang ingin Ibu sampaikan, tadi ketika misalnya lilanya kurang, sudah diperiksa nih, lilanya kurang, apa yang harus dilakukan? Bukan berarti akad nikahnya ditunda, tidak ya, tetap akad nikahnya sesuai jadwal. Tapi khusus untuk calon pengantin perempuan, asupan makanan yang bergizi, yang mengandung banyak protein, vitamin, dan mineral. Nanti insya Allah diterangkan apa tuh vitamin, mineral itu makanan apa aja. Nanti insya Allah diterangkan oleh Bang Amar. Kemudian ketika IMT-nya kurang atau kurang dari normal, apa yang harus adik-adik lakukan nih calon pengantin, calon ibu nih, yaitu pola makannya yang bergizi seimbang, kemudian rutin olahraga. Kita ibu-ibu jangan mager lagi ya, minimal angkat barbel yang kecil yang 2 kilo atau jalan-jalan di lingkungan lingkungan rumah. Yang penting niatkan bergerak seperti itu ya. Kemudian ketika anemia nih, kita udah periksa ternyata anemia misalnya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, konsumsi makanan dengan sumber protein. Apa saja sumber protein? Insya Allah diterangkan oleh Bang Amar. Kemudian konsumsi tablet tambah darah. Ada yang sudah mengetahui tablet tambah darah? Mungkin waktu masih SMA ada ya. Ternyata tablet tambah darah ini sangat-sangat penting agar tidak anemia, terutama nanti ketika sedang sedang menstruasi dan nanti ketika hamil. Biasanya harus rutin minum tiap hari, itu jangan dibuang, diminum ya. Walaupun tidak anemia, tetap biasanya disarankan untuk minum tiap hari karena nanti persiapan untuk melahirkan itu kan banyak mengeluarkan darah. Kita harus persiapan dari tubuh kitanya udah siap seperti itu dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian konsumsi makanan sumber zat yang zat besi. Dan yang terakhir yang ingin Ibu sampaikan yaitu hindari, ini mungkin wawasan ini ringan atau dianggap sepele, tapi sangat-sangat penting untuk Ibu sampaikan. Hindari minum susu, teh, kopi setelah konsumsi sayur dan tablet tambah darah. Jadi ketika adik-adik nanti makan makanan yang bergizi, sayur, kemudian minum tablet tambah darah, jangan minumnya pakai teh, susu atau kopi ya. Jadi percuma. Air putih hangat. Kenapa jangan minum teh, susu sama kopi ketika kita sudah makan sayur atau tablet tambah darah? Karena nanti zatnya tidak bisa terserap oleh tubuh kita. Kita kan
Kalau kita tidak tahu kan biasa aja ya, sudah makan sayur ya minumnya minum teh gitu kan, atau minum kopi. Dijeda lah minimal berapa jam? 2 jam lah. 2 jam lah minimal. 2 Tapi jam. lebih baru baiknya jangan lah. lebih baik jangan. Hmm. Seperti itu ya. Baik, mungkin karena terbatas waktunya, jadi Ibu langsung cukupkan terlebih dahulu pemaparan dari Ibu. Semoga ada manfaatnya. Nanti insya Allah dilanjutkan oleh Kak Yani. Cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi adik-adik tahu KB steril. Jadi KB steril ini ada yang untuk wanita, ada juga yang untuk pria. Kalau steril